Saudara-saudara, sepanjang 40 lebih tahun, saya sendiri membuktikan ada seorang jenderal yang 5 bintang berlutut menerima Tuhan Yesus. Ada seorang profesor yang kaku sekali menerima Yesus Kristus. Ada geng yang luar biasa jahatnya, akhirnya menangis berderu-deru di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Ada orang yang paling melawan Tuhan, akhirnya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ada orang komunisme, profesor ateisme yang menerima Tuhan dalam kebaktian saya. Saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah di Amerika kepada 500 pelajar-pelajar yang sangat tinggi pendidikan dari Tiongkok sebagian besar. Saudara-saudara, dan hari itu ada seorang profesor yang dari Beijing. Setelah dengar khotbah, dia menjadi marah luar biasa. Setelah dia marah, dia mempersalahkan orang, kenapa bawa saya ke sini? Kenapa bawa saya ikut camp di sini? Orang itu mengatakan, ya saya kira engkau memang hari juga libur, dan saya ada kelebihan uang, saya bayar, saya daftarkan. Dan waktu itu saya tanya, engkau mau datang? Kenapa sih? Kemarin yang khotbah itu bikin saya susah sekali. Saya jengkel ikut camp ini. Kenapa sih? Apakah dia khotbah salah? Enggak, khotbahnya lumayan. Apakah dia khotbah itu telah offend kepada engkau? Ya tidak, cuma saya sendiri rasa sesuatu yang tidak beres. Apa yang dia rasa tidak beres? Dia bilang di dalam satu khotbah itu mendadak struktur pikiran komunisme yang menjadi satu wawasan saya selama hidup di dunia semua menjadi hancur. Dan saya pulang baru tahu selama 35 tahun saya hidup salah semua. Saya jengkel kalau begini, saya menjadi orang yang tidak berguna dong. Apa yang saya hidupkan selama 35 tahun tidak berarti. Lalu bagaimana? Dia bilang, saya mau pulang. Janganlah, coba dengar lagi berapa hari. Ya, enggak pulang juga sudah dengar yang malam kemarin. Ya sudah dengar lagi teruslah. Oke, dia dengar lagi. Tapi matanya begini kalau dengar. Sudah. Ada seorang profesor matanya miring-miring mendengar 2 hari, 3 hari, 4 hari. Hari kelima selesai kebaktian, langsung saya dihantar ke airport. Karena malamnya khotbah di lain tempat. Dan di tengah-tengah perjalanan ke airport, orang yang di sebelah saya mengatakan, Pak Stephen Tong, saya melaporkan satu hal. Ada seorang profesor dari Beijing, malam pertama marah sama kamu. Saya bilang, saya berbuat salah apa ya? Atau ngomongnya terlalu keras, atau ngomong salah, atau telah mengkritik yang tidak beres. Secara tidak beres juga. Dia bilang, tidak, engkau tidak ada apa-apanya. Tetapi dia rasa struktur wawasan pikiran komunisme yang selama ini dia tumpuk, dia begitu menumpuknya sampai 35 tahun, dipecahkan satu hari. Saya bilang, puji Tuhan, ini membuktikan firman Tuhan berkuasa. Saudara-saudara, seorang ibu menangis berkata kepada saya, anak saya, puji Tuhan loh saya. Kenapa? Dulu ngomong apapun tidak dengar, diapain pun tidak mau taat. Tapi dia telah ikut camp berapa hari, pulang menjadi orang yang berbeda sekali. Sekarang dia berdoa, dia sekarang mau baca kitab suci, dan dia sekarang mau baca buku yang baik. Dia sekarang bakar sendiri buku-buku yang tidak jelas, tidak baik di dalam kamarnya. Dan dia merubah dengan musik yang baik. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Diapain sih di camp itu? Diapain? Dicuci otaknya ya? Bagaimana bisa begini? Saya menjadi ibu sudah berbelasan tahun mendidik dia tidak bisa jadi. Saya menjawab, karena firman Tuhan berkuasa.